pada semester genap. Pada bab 3 kita akan belajar aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, materi kali ini adalah peranan ilmu pengetahuan dalam kegiatan ekonomi. Nah, seperti biasa, buku yang akan kita gunakan adalah buku Ilmu Pengetahuan Sosial terbitan Kemendikbud edisi revisi 2017. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi dampak positif dari perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kedua, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga adalah diharapkan peserta didik dapat menjelaskan peranan ilmu pengetahuan dalam kegiatan ekonomi. Nah, sebelumnya kita masuk ke materi inti, Ibu mau mengajukan beberapa pertanyaan. 1. Apa yang kalian ketahui tentang ilmu pengetahuan dan teknologi? 2. Apakah ilmu pengetahuan dan teknologi sangat penting bagi manusia? Nah, uraikanlah menurut pendapat kalian masing-masing ya. Oke, baik, kita masuk ke materi inti. Yang pertama, dampak positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Coba perhatikan gambar yang pertama. Di situ ada dampak positif, yaitu dapat terpenuhinya kebutuhan manusia. Nah, yang kedua, kalian lihat pada gambar, di situ memiliki makna bahwa dapat membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah. Nah, kemudian pada gambar yang berikut, di situ menandakan bahwa dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Dan pada gambar yang berikut, di situ memiliki makna dapat mempermudah untuk memperluas jaringan informasi. Nah, selanjutnya kita lihat dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang pertama, di mana jumlah pengangguran meningkat karena adanya perubahan tenaga kerja manusia ke tenaga kerja mesin. Yang kedua, sumber daya alam akan terdorong semakin cepat habis karena dorongan untuk terus berproduksi dengan adanya kemudahan yang diberikan. Dan yang ketiga, mempengaruhi pola pikir masyarakat yang negatif jika informasi yang diperoleh melalui internet berisi tentang segala hal-hal yang negatif. Jelas akan mengarah ke hal-hal yang selalu negatif. Nah, selanjutnya kita lihat dampak negatif. Nah, selanjutnya dampak negatif masih yaitu dapat menyebabkan polusi. Misalnya semakin banyaknya pengguna kendaraan bermotor, maka terjadilah pencemaran yang semakin bertambah. Berikut, dapat membuat orang semakin malas. Sebagai contoh, seorang siswa yang setiap hari hanya memegang HP dan melupakan kewajibannya untuk belajar. Kemudian yang terakhir,
semakin banyaknya limbah industri. Nah, anak-anakku sekalian, kita sudah belajar tentang dampak positif dan juga dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang kita akan masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu peranan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, kita lihat pada bidang produksi. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menunjang kegiatan produksi barang dan jasa menjadi semakin cepat dan mudah. Karena tenaga manusia sudah digantikan oleh tenaga mesin. Nah, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, kemudian kita lihat di bagian distribusi. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberikan kemudahan distribusi barang dan juga jasa dalam mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Ya, banyaknya lapangan pekerjaan baru yang dibuka seperti driver ojek online. Nah, kemudian kita lihat pada bidang konsumsi. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberikan kemudahan konsumen dalam memenuhi segala kebutuhan. Konsumen dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan atau yang diinginkan. Nah, anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran hari ini. Dan sekarang kalian akan mengerjakan lembar kerja yang disiapkan. Yang pertama, kalian membuat peta pikiran dan menuliskan narasi opini tentang dampak positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di mana di sini kalian memilih salah satu judul atau dampak positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tadi Ibu sudah jelaskan. Di mana ada 4, kalian pilih salah satu dari dampak positif tersebut. Nah, untuk mengingatkan Ibu ulangi, dampak positif itu yang ditawarkan ada 4. Jadi yang pertama, dapat terpenuhinya kebutuhan manusia. Yang kedua, dapat membuat segala sesuatunya lebih cepat dan mudah. Dan yang ketiga, dapat mempermudah untuk memperluas informasi. Dan yang keempat, dapat menambah wawasan pengetahuan. Nah, kalian pilih salah satu dari dampak positif itu, kemudian kalian buatkan peta pikiran. Nah, kemudian setelah itu kalian menuliskan narasi atau laporan dengan sistematika sebagai berikut. 1, judul. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, dampak positifnya atau isinya. Kemudian yang keempat, kesimpulan dan saran. Nah, coba diperhatikan di sini ya. Ini adalah tahap-tahap dalam menulis dampak positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini contoh membuat narasinya ya. Di sini dilihat ada judul. Buatlah judul dari salah satu dari 4 tadi. Yang membuat judul yang menarik sehingga orang tertarik untuk membaca tulisan kalian. Kemudian tuliskan latar belakang. Nah, latar belakang ini ada 2 isinya. Pertama, uraikan apa alasan kalian memilih judul tersebut secara singkat. Yang kedua, uraikanlah dampak dari judul yang kalian ambil. Misalnya memperluas lapangan pekerjaan, nah itu diuraikan, itu adalah isi. Kemudian setelah itu kalian buat kesimpulan. Nah, setelah kesimpulan, sekarang buat saran dan harapan kalian. Ya. Nah, dalam membuat saran dan harapan yang adalah merupakan ajakan untuk meningkatkan pengetahuan
dan wawasan dengan rajin belajar serta menambah keterampilan dan keahlian. Nah, coba perhatikan ya. Contoh cara membuat peta pikiran ya. Di sini ada contoh, tetapi kalian nanti berkreasi sendiri ya. Ini hanya contoh. Boleh diikuti contohnya, boleh juga kalian membuat sesuai dengan kreativitas kalian ya, seperti itu. Kalau misalnya ini judul yang Ibu ambil, dampak positifnya adalah menambah wawasan ya. Nah, dari menambah wawasan ada poin, misalnya ada kemudahan berdiskusi, itu 1. Kemudian 2, sumber informasi luas gitu ya. Kemudian yang ketiga, menambah pengetahuan. Kemudian yang berikutnya dapat pekerjaan. Dan yang berikutnya adalah kreativitas. Nah, kalian bentuk peta pikiran, inilah contoh peta pikiran ya. Silakan kalian berkreasi sesuai dengan keinginan kalian. Oke? Yaitu silakan dikerjakan dan jangan lupa nanti ya, kalian mengerjakan itu di buku tugas kalian masing-masing ya. Dan berikutnya kita akan melihat lembar kerja yang kedua. Lembar kerja kedua yaitu kalian menguraikan menurut pendapat kalian masing-masing ya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak yang baik atau yang positif maupun dampak yang negatif atau yang kurang baik pada masyarakat. Nah, pertanyaannya, hal apa yang mesti kita lakukan untuk mengurangi dampak negatif tersebut? Sekali lagi Ibu ulang, untuk yang kedua, hal apa yang mestinya dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Itu menurut pendapat kalian ya. Oke, sekali lagi jangan lupa tugas-tugasnya ini dikumpulkan ke guru bidang studi masing-masing di sekolah kalian. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang waktunya kita merefleksi pembelajaran hari ini. Ibu akan mengajukan pertanyaan kepada kalian dan itu pastinya akan dijawab oleh kalian masing-masing. Yang pertama, apa saja yang kalian peroleh dari belajar hari ini? Nah, kemudian kita berpikir, apa sajakah yang masih membingungkan? Nah, yang ketiga, masing-masing berpikir, bagaimana perilaku saya belajar dalam hari ini? Nah, untuk selanjutnya anak-anakku, pelajari buku paket yang ada pada kalian masing-masing tentang kewirausahaan untuk bahan pertemuan kita pada pertemuan berikutnya. Silakan membaca buku paket atau menelusuri situs internet untuk menambah wawasan kalian. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan sedikit penguatan. Ilmu pengetahuan dan teknologi sudah menjadi bagian dalam kehidupan manusia sebagai sarana untuk mencapai kemakmuran. Nah, peranan ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita bagaikan dua sisi mata uang. Apabila kita menggunakan pada hal-hal yang positif, maka banyak manfaat yang akan kita peroleh. Tetapi sebaliknya, apabila kita menggunakan pada hal-hal yang negatif, maka akan sangat merugikan diri kita sendiri. Jadi, bijaklah dalam menggunakan teknologi. Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi perilaku masyarakat. Masyarakat mampu memilih dan memilah teknologi
yang diperlukan sesuai dengan kebutuhannya. Masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan tidak merusak lingkungan dan kepentingan pribadi, tanggung jawab sebagai umat manusia untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik demi kelestarian sumber daya alam, khususnya sumber daya alam di negara kita, Indonesia tercinta. Bagaimana dengan kalian? Bukankah kalian bagian dari masyarakat? Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dari pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat memahami dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan teknologi. Jadi bijaklah dalam menggunakan teknologi. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.